Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pasya Mahardika Raushan Fikar dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 070. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum algoritma dan pemrograman. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit teori yang sudah saya pelajari dan saya rangkum dan saya jadikan PowerPoint mengenai algoritma dan pemrograman. Baik, jadi yang pertama ada IDE atau Integrated Development Environment, atau secara sederhananya IDE adalah sebuah software atau aplikasi yang digunakan programmer untuk menulis, mengedit, menjalankan, dan mengelola kode program. Jenis-jenis IDE di sini ada 5, yaitu yang pertama ada kode editor, yang gunanya sebagai tempat menulis kode dengan fitur seperti syntax highlighting atau warna pada sintaks, kemudian auto completion, dan yang terakhir adalah saran kode. Yang kedua adalah compiler atau interpreter. Gunanya sendiri adalah untuk menerjemahkan kode program menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan. Yang ketiga ada debugger, atau gunanya untuk membantu menemukan dan memperbaiki error atau bug sesuai dengan namanya, yaitu debugger. Yang keempat ada build automation tools, gunanya untuk otomatisasi seperti menjalankan, mengetes, atau mengcompile program dengan cepat. Dan yang kelima atau yang terakhir ada project management, yang gunanya untuk mengatur file dan struktur proyek agar lebih rapi. Kemudian ada algoritma. Apa sih algoritma itu? Pengertian algoritma secara singkat adalah langkah-langkah logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Bisa dibilang algoritma itu seperti resep masakan. Ada urutan bahan atau input, cara memasak atau prosesnya, dan hasil makanan atau output itu sendiri. Nah, dalam pemrograman, algoritma digunakan untuk menentukan alur logika sebelum ditulis dalam bahasa pemrograman. Contoh algoritma sederhana sendiri, di sini saya ambil studi kasus dalam membuat teh manis. Proses-prosesnya yaitu yang pertama, menyiapkan gelas, kemudian yang kedua masukkan gula ke dalam gelas, yang ketiga masukkan teh celup ke dalam gelas, yang keempat tuang air panas, yang kelima aduk hingga rata, dan yang terakhir sajikan. Kemudian next slide adalah pemrograman. Arti singkat dari pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan menjalankan kode menggunakan bahasa pemrograman agar komputer bisa melakukan tugas sesuai algoritma yang kita buat. Pemrograman sama dengan menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Dan biasanya bahasa pemrograman yang lumrah atau biasa kita gunakan di perkuliahan yaitu ada Python, Java, C++, JavaScript, dan lain sebagainya. Di sini saya mengambil contoh pemrograman dan algoritma dari teh manis tadi. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan secara singkat, algoritma merupakan konsep atau logika atau langkah-langkah. Kemudian pemrograman adalah implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian akan saya jelaskan untuk hal yang terakhir yaitu kode. Kode sendiri arti singkatnya adalah kumpulan instruksi yang ditulis dengan bahasa pemrograman agar komputer bisa memahami dan menjalankan perintah kita. Jadi, secara singkatnya, kode sama dengan implementasi nyata dari algoritma. Kalau algoritma itu rencana atau logika, maka kode adalah bentuk tulisan yang bisa dibaca oleh komputer kita. Nah, contohnya di sini saya cantumkan algoritma membuat teh manis juga, seperti yang tadi. Yang pertama, siapkan gelas. Yang kedua, masukkan gula. Yang ketiga, masukkan teh celup. Yang keempat, tuang air panas. Yang kelima, aduk hingga rata, dan yang terakhir atau keenam yaitu menyajikan. Di sini saya cantumkan juga kodenya dalam bentuk Python. Dapat dilihat di sini.
Kemudian untuk slide yang terakhir adalah kesimpulan atau urutannya. Secara singkat saya dapat menyimpulkan dari semua PowerPoint ini bahwa algoritma secara singkatnya adalah langkah-langkah logis. Kemudian kedua adalah pemrograman, yaitu proses mengubah algoritma itu sendiri menjadi program. Dan yang terakhir adalah kode, sebuah tulisan atau instruksi nyata dalam bahasa pemrograman. Baik, saya akan langsung menjelaskan atau mempraktikkan dalam bentuk Scratch dan Replit. Baik, caranya adalah kalian membuka website scratch.mit.edu. Di sini kalau kalian belum membuat akun, kalian pencet tombol yang bergabung dengan Scratch. Kemudian kalian buat sebuah nama pengguna yang belum digunakan oleh orang-orang. Kemudian kalian buat sandinya yang mencakup huruf dan angka dan yang kalian ingat. Oke, next. Pilih negara Indonesia. Selanjutnya bulan lahir kalian dan tahun lahir kalian. Next, pilih gender kalian dan alamat email kalian. Kemudian pencet tinjau pedoman komunitas, dan ini kalian pencet selanjutnya saja sampai di bagian terakhir saya setuju. Kemudian setelah ini kalian pilih tombol yang buat atau create dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita sudah dapat tampilan seperti ini. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah ke kolom event dan menambahkan blok yang terdapat bendera hijau. Kenapa harus menambahkan ini? Ini merupakan indikator terpenting untuk memulai semua program yang ada di sini. Karena untuk memulai program, kalian harus memencet bendera hijau tersebut. Dan indikator pemacunya adalah yang di events tersebut, blok yang pertama yang berwarna kuning. Kemudian untuk blok yang kedua, kalian cari di bagian sensing yang ask what's your name and wait. Kemudian kalian cari di bagian looks yang say hello. Oke, kemudian kalian cari lagi di bagian operator, yaitu yang join apple dan banana. Setelah bentuknya seperti ini, kalian harus cari kembali di bagian sensing dan menambahkan answer di part kedua. Kenapa harus ditambahkan answer? Karena answer ini menyesuaikan dengan jawaban kita di input di bagian kanan ini. Contohnya kita akan memulai sebentar. Kita ganti dengan hello. Di sini dia menanyakan siapa namamu. Ketik namamu. Dia akan membalas hello Pasha. Ini berarti programnya atau sistemnya bekerja dengan baik. Kemudian untuk menambahkan blok selanjutnya, kalian harus menambahkan
Di bagian kontrol yaitu wait, dan di sini ada indikator berapa detiknya. Bisa kalian setting sendiri atau custom sendiri. Tapi di sini saya akan memilih sekitar 1 detik saja agar tidak terlalu lama. Kemudian kalian juga harus menambahkan di bagian sensing lagi untuk menanyakan kondisi berikutnya. Berdasarkan tugas yang diberikan di sini, saya harus menanyakan apa olahraga favorit kita. Jadi kita akan menambahkan what's your favorite sport? Karena saya suka lebih dari 2 olahraga, jadi saya tambahkan S di sini untuk menandakan bahwa itu jamak. Nah, untuk membalas jawabannya tersebut, kita tambahkan lagi yang menunggu 1 detik lagi. Kemudian baru kalian cari di bagian looks, tambahkan lagi yang say hello. Kemudian tambahkan lagi di bagian operators yang join apple dan banana. Apple-nya kalian ganti sebagai balasan dari what's your favorite sport. Seperti yang di atas ini, what's your name? Dia akan membalas hello dan dilanjutkan oleh jawaban kita selanjutnya. Hello, my name is Pasha. Sedangkan yang di bawah sini, what's your favorite sports? Your favorite sports are, di sini kita tambahkan answer karena kita akan mengikuti jawaban kita. Baik, kita coba terlebih dahulu. Oke. Dia menanyakan siapa nama kita. Nama kita Pasha. What's your favorite sports? Basketball and chess. Kita submit. Your favorite sports are basketball and chess. Bisa dilihat di sini sistemnya bekerja dengan sangat baik. Kemudian kalau kalian ingin menambahkan lagi, kalian bisa menambahkan seperti apa makanan favorit kalian, kemudian apa hobi kalian. Untuk menambahkannya lagi, kalian harus kembali ke kontrol, kemudian tambahkan waktunya selama 1 detik saja agar tidak terlalu lama. Kemudian tambahkan lagi yang bagian sensing. Oke. Di sini kita akan menambahkan what's your hobbies. Kemudian tambahkan lagi waktu menunggu 1 detik. Baru kita input di say hello untuk menjawab. Kemudian kembali ke block operator, masukkan kembali yang join apple dan banana. Kemudian klik bagian sensing dan input yang answer. Di sini ditanya what's your hobbies, tinggal jawab. Your favorite hobbies are. Oke, di sini kita bisa jalankan kembali seperti yang tadi awal. Siapa namamu? Nama saya Pasha. Olahraga favoritku adalah bermain basket dan bermain catur.
hobiku adalah menonton film, watching movies, and read a book. Your favorite hobbies are watching movies and read a book. Bisa dilihat di sini sistemnya bekerja dengan sangat baik. Kemudian saya akan contohkan di bagian yang replit. Oke. Pertama-tama kalian di sini harus membuka website replit.com dan kalian, saran saya langsung login melalui akun Google agar prosesnya cepat dan praktis. Kita akan menunggu sebentar. Oke, baik. Di sini sudah masuk ke sistemnya. Ketika sudah seperti ini, kalian cari di search bar-nya yang ada di atas ini. Lalu pencet yang new. Nah, di sini ada paling atas Replit atau Python. Kita pilih yang ini. Ketika tampilannya sudah seperti ini, kita pencet create app. Kita akan menunggu sembari ininya loading. Nah, ketika sudah seperti ini, kalian pencet new tab dan cari Oke, di sini belum tertampil. Kemungkinan karena jaringan saya yang kurang bagus. Baik, jadi kita akan mengatur codingnya terlebih dahulu. Hal yang pertama harus kita input adalah baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk menginput di website replit.com. Karena tadi jaringan saya error, jadi beberapa sudah saya input. Yang pertama adalah import time, yang kedua adalah input nama, ketiga ada print hello plus name, yang keempat ada time, yang kelima ada what is your favorite sport, yang ditanyakan seperti tadi yang ada di Scratch, dan yang keenam ada jeda waktu lagi selama 2 detik, dan yang ketujuh ada print your favorite sport. Di sini kita akan melihat konsolnya terlebih dahulu.
Oke, kita mulai dari awal. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan kalau misalnya di Scratch itu kita membuat sistem berdasarkan blok, tapi di Replit ini kita membuatnya berdasarkan kalimat. Jadi kita dapat mengetikkannya di sini. Kita akan balas seperti tadi, sama persis di Scratch, tapi ini kita menggunakan kalimat. What is your name? Pasha. Sistemnya akan menjawab, hello Pasha, what is your favorite sport? Basketball and chess. Di sini dia akan menjawab lagi, your favorite sport is basketball and chess. Oke, kemudian beranjak lagi ke proses yang selanjutnya adalah membuat pasta. Saya berencana tidak akan menghapus semuanya dari sini, tetapi saya akan mengganti beberapa seperti ini tidak diperlukan. Kemudian ini sudah benar. Ini hapus. Yang ini juga singkirkan. Kemudian ini juga saya akan hapus sisanya, dan saya akan menyimpan sebanyak 4 blok di atas. Baik, yang pertama ada Oke, kita akan menambahkan join. Kemudian kita akan tambahkan join lagi. Nah, seperti ini. Kita akan ganti pertanyaannya menjadi di sini kita ganti hello. Kemudian di sini akan kita ganti di bagian sensing yang ada answer, kita input di sini. Kemudian yang banana akan kita ganti sebagai here's how to cook pasta. Kita akan coba terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kita lihat dia bekerja dengan baik. Lalu akan saya ganti menjadi 2 detik agar jedanya agak sedikit lama. Kemudian saya akan tambahkan say. Lalu akan saya ganti menjadi tahap pertama dalam pembuatan pasta, yaitu merebus air. Kemudian kita beri jeda lagi selama kurang lebih 2 detik. Kemudian kita tambahkan lagi yang say hello. Lalu kita ketik tunggu selama 5-6 menit. Kita akan coba terlebih dahulu apakah sistemnya bekerja. Wilson.
Oke, bisa dilihat di sini sistemnya bekerja. Kemudian setelah menunggu 5-6 menit, kita akan menambahkan lagi, yaitu untuk jeda waktunya sekitar 2 detik saja. Kemudian tambahkan lagi di bagian ini, kita tambahkan garam. Kemudian kita beri jeda waktu lagi selama 2 detik. Kemudian tambahkan lagi untuk blok say hello nya, dan kita akan tambahkan proses setelah menambahkan garam, yaitu menambahkan pastanya itu sendiri dalam pembuatan pasta. Kita akan coba kembali apakah ini berhasil. Oke. Wait for add the salts, add the pasta. Oke. Bisa dilihat di sini sistemnya berhasil dan bekerja dengan baik ya. Kita akan rapikan dulu. Baik. Oke. Setelah menambahkan pasta, kita tambahkan lagi jeda waktu selama 2 detik. Kemudian tambahkan kembali 2 detik. Kita akan ganti bagian ini menjadi masak selama 15 menit. Kemudian kita tambahkan lagi kita ganti waktunya, kita custom waktunya, karena di sini sebenarnya kita bisa custom berapapun, tapi agar tidak terlalu lama saya memilih yang 2 detik. Setelah memasak selama kurang lebih 15 menit, kita tambahkan proses selanjutnya, yaitu tiriskan atau remove the water. Setelah itu kita tambahkan lagi bagian yang menunggu selama 2 detik atau jeda waktunya. Kemudian untuk yang terakhir, kita akan memilih dan dengan tanda seru. Baik, kita akan mencobanya di bagian sini. Kita akan jalankan terlebih dahulu. Okay. Boil some water. Wait for 5 till 6 minutes. Add the salt. Add the pasta. Cook for 15 minutes. Remove the water. And done. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk proses pembuatan yang di bagian scratch. Kemudian untuk yang di bagian replit,
itu sebenarnya hampir sama. Di bagian pertama import time, terus input ini sudah benar, ini benar. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi print. Kita ganti juga pertanyaannya menjadi here's how to cook pasta. Oke. Kemudian setelah ini beri jeda selama 2 detik. Sudah benar. Kemudian print yang first boil the water. Sudah ada acuannya ya. Oke. Enter. Kemudian time slip. Selama 2 detik. Kemudian print. Then add the pasta. Di sini sudah ada pemandunya. Pasta. Oke. Kemudian yang 10 time sleep. Dan yang terakhir adalah print dan that's all. Kita samakan saja kata-katanya seperti yang di Scratch. Oke. Kita coba lihat di konsolnya. Oke, di sini ada error ya. Berarti ada kesalahan sedikit. Oke. Oh iya. Usahakan jangan ada yang terlewat ya, satu elemennya. Baik, mari kita cek. Space. Oke.
kita coba terlebih dahulu. Oke, di sini ada kesalahan di bagian yang 9. Print. Oke. Kita coba lagi. Lines ke 10. Oke. Kita akan hapus elemen yang kira-kira membuat ini error. Nah, sudah bisa. Kemudian akan saya ketik hello Pasha, here's how to cook. Baik. Oke, lalu setelah ini kita tambahkan lagi timestamp karena kita akan menambahkan proses selanjutnya, yaitu print menambahkan paper atau lada ya. Kemudian kita beri lagi jeda waktu, kemudian sleep selama 2 detik. Enter lagi, yaitu print. Kemudian di sini sudah ada indikator tambahannya, yaitu menambahkan minyak. Kemudian kita beri jeda waktu lagi, .sleep selama 2 detik. Lalu selanjutnya kita ikuti saja prosesnya, menambahkan saus tomat. Lalu kemudian kita beri lagi jeda selama 2 detik. Lalu kita print. Kita tidak usah menambahkan keju karena sudah banyak komponennya. Kita akan menambahkan semua sudah selesai. Dan kita akan menambahkan enjoy your pasta. Baik, kita akan coba di sini. Line 13. Oh ya, ada elemen yang terlewat. Kita coba lagi.
Baik, kita akan menjawab siapa namamu. Nama saya Pasha. First boil water, then add the pasta, then add salt, then add pepper, then add oil, then add tomato sauce. All done. Enjoy your pasta. Baik, kurang lebih itulah tutorial dan penjelasan saya mengenai teori dan praktikum algoritma pemrograman. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.